Halo semua, balik lagi ke Kompas Communication Podcast. Kompas Communication Podcast. Balik lagi sama gue Lilo, dan hari ini Kompas akan membahas yang lagi hangat-hangatnya di UPJ, yaitu pemilu UPJ 2024. Nah, untuk mengcover topik ini, kita sudah mengundang dua narasumber ya, gimana mereka akan menceritakan dari mereka jadi kandidat sampai mereka terpilih jadi kahim atau wakahim. Nah, mari kita sambut Dila dan Fadia. Selamat datang. Boleh perkenalannya dulu masing-masing dari... Oke, halo semuanya. Aku Faradila Sudarman, biasa dipanggil Dila. Aku selaku Wakil Ketua Himpunan dari Siverbi, Program Studi Psikologi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadia. Aku akrab dipanggil Dey sebagai Ketua Himpunan DKV atau Kamadeva. Selamat datang. Sebelumnya mau congratulations dulu ya buat kalian berdua atas terpilihnya. Semoga lancar dan juga amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, mau nanya sedikit dulu deh buat boleh di-share nggak sih gimana awalnya kalian mencalonkan diri sebagai kahim atau wakahim gitu, terus kayak persiapannya gimana gitu? Oke, sebenarnya kalau dari aku nggak kepikiran buat nyalon karena dari awal pun udah dapat posisi yang emang udah BPH kan. Jadi emang belum kepikiran sama sekali. Cuman di akhir-akhir penutupan pendaftaran tuh tiba-tiba adalah kepikiran temanku ngajak kayak kalau emang bukan kamu siapa lagi. Soalnya ternyata dari tekanan moral pun juga muncul ya pada saat itu. Jadi mau nggak mau akhirnya daftar dan alhamdulillah kepilih. Gitu sih sebenarnya. Kalau aku disuruh, enggak sih, enggak disuruh doang, Disuruh tapi mungkin ya ada pengarahan juga kayak ya udah selagi emang bisa. Kenapa nggak dicoba gitu ya, akhirnya sama sih tekanan moral juga ya, terus support dari teman-teman, udah ini aja nggak apa-apa coba aja, ya udah terakhir berani mencoba dan ya begitulah mencalonkan. Sama juga hampir dekat-dekat dengan penutupan pendaftaran baru sempet oke lah ya udah kita coba aja. Karena lumayan juga ya nambah pengalaman gitu. Benar banget. Nah, terus buat kalau misalnya pas calonkan gitu itu persiapannya gimana? Kayak misalnya kan oh gue nih jadi kahim nih, calonkannya gimana sih? Gue nyiapin jadi pemimpin atau gimana gitu, lo udah ada pengalaman sebelumnya apa? Mungkin struggle pertamanya adalah ketika mau mencalonkan kahim itu penataan dari strukturalnya sih, apalagi mungkin tahun ini kita termasuk periode yang singkat. Jadi hal yang sempat terpikirkan pertama kali adalah fokus pada internal. Jadi emang struggle di awalnya itu ketika menjadi calon kahim, berfokus pada bagaimana sih skema yang benar, terus tatanan yang baik, struktural yang benar juga gitu. Jadi mungkin di situ struggle pertamanya. Oke, kalau aku mirip-mirip kayak Dey karena kita kan cuma 6 bulan dan angkatan aku kurang lebih tuh pada nggak mau lanjut. Jadi kayak mungkin kita pertama-tama tuh nanya dulu siapa aja mau lanjut, baru kita buat visi misi sama partner aku si Genta di breakdown yang perlahan, terus akhirnya bisa terus bikin video kampanye gitu-gitu sih. Sebenarnya basic aja, cuman yang paling penting yaitu nyari sumber daya internalnya dulu tuh yang susah karena emang pada nggak mau lanjut juga. Terus kalian kan udah terpilih nih, terus pasti udah ngerencanain visi misi dan proker gitu kan. Ada nggak sih kayak goalnya kalian buat himpunan masing-masing gitu di luar visi misi sama prokernya itu? Kalau misalnya goal dari himpunan aku untuk sekarang ini sih paling untuk mempererat ini ya rasa kekeluarganya, karena balik lagi kita cuman periode pendek, kita cuman 6 bulan, dan gimana cara kita buat bangun kekeluargaan di Hima tuh emang rada susah kan, apalagi anggotanya juga kebanyakan angkatan 23. Paling kita tekenin di sana rasa kekeluargaan, terus juga gimana cara kita untuk mencapai goals atau proker-proker yang emang udah disusun, karena proker juga kan beberapa di-cut karena kita pendek sih periodenya gitu sih. Terus juga paling kita mau berusaha untuk ngebangun lingkungan yang emang mendukung dan lingkungan yang positif juga sih buat nantinya ke depannya, agar nanti pas udah dipegang sama angkatan 23 pun mereka bisa nge-build Himanya ini bisa jauh-jauh lebih meningkat lagi daripada kita sebelumnya. Oke, kalau dari aku sendiri sih dari Kamadeva ya mungkin goals di luar dari visi misi kita, kita pengen banget sebenarnya Kamadeva itu reputasinya mulai naik ya, mulai meningkat, diusahakan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan eksternal. Jadi kita memang sedang mengusahakan bahwasannya Kamadeva itu bisa tampil lah di tingkat nasional. Jadi kita sedang preparein hal itu juga, dan memang sama seperti Dila tadi, seperti
psikologi bahwasannya kita tuh pengen banget DKV itu kekeluargaannya makin erat. Tetapi di balik itu kita juga pengen secara struktural dan internalnya semakin lebih baik lah, semakin tertata juga nantinya seperti itu. Terus soal perihal culture atau mungkin soal minat bakat kreativitas. Jadi kita sangat ingin DKV itu Kamadeva sendiri semakin berkembang kreativitasnya seperti itu. Jadi kayak buat membangun mendorong si anggota-anggotanya juga gitu sama prodinya juga gitu ya. Iya, benar sekali. Kan kalian udah jadi kandidat nih. Itu ada tantangannya buat kampanye sama buat debatnya, itu tantangannya apa aja sih buat dari kalian berdua gitu? Jadi kita untuk kampanye sendiri dalam waktu yang cukup singkat itu melalui Instagram himpunan sendiri, dan mungkin kalau secara pribadi lebih ke pendekatan personal sih kepada audiens atau mungkin teman-teman pemilih lah nantinya, seperti itu doang sih kalau untuk kampanye. Jadi kita nggak yang terlalu tampil untuk kampanye secara media luas gitu, nggak terlalu sih. Nah, terus untuk debatnya itu ada tantangan gitu? Kalau untuk debat mungkin kita lebih ke pemaparan. Jadi debatnya itu bukan antar calon paslon, tapi lebih ke pemaparan. Terus nanti memang ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen seperti itu, bagaimana kita mengatasin permasalahan yang memang diberikan oleh audiens juga gitu dan diberikan oleh dosen. Kalau aku mungkin persiapan ya, karena aku tuh cukup singkat persiapannya, dimulai dari diumumin paslon sampai nanti debat tuh cuman 3 harian. Jadi paling karena kita nggak ikut pemira yang secara umum, maksudnya kita hanya ikut pelantikannya aja yang bareng sama pemira. Jadi paling persiapannya itu sih kayak nyiapin visi misi segala macamnya juga digembor-gemborin banget kan. Terus untuk kampanye juga kita nggak seintens kayak prodi kayak misal kom atau mainnya segala macam. Kita cuman bikin sebuah video visi misi disebarin lewat Instagram prodi juga, dan nanti juga paling disebarin ke grup-grup angkatan untuk narik masanya juga, paling gitu aja. Dan kalau untuk debat, karena ya itu balik lagi cuman setelah 3 hari dari kita udah bentuk visi misi segala macam, jadi paling kita coba untuk pahamin isi dari visi misi kita dulu sih, baru nanti kita bisa nyari solusi yang emang terbaik dari hasil debatnya itu gitu. Nah, gimana sih kalian posisiin diri kalian sebagai kahim di tengah-tengah kayak kesibukan-kesibukan lain gitu? Ini klise sih, tapi paling ya itu buat skala prioritas. Kayak akademik pastilah yang pertama, dan kita balik lagi usahain yang mana emang yang paling urgent. Kalau misalnya ada asistensi-asistensi yang dirasa emang urgent banget dari si divisi-divisi, pasti kita usahain ke divisinya itu sendiri untuk nyelesain asistensi, baru nanti kerjaan hal yang lain. Tapi tetap balik lagi, kalau buat aku sih emang akademik duluan, baru nanti si himanya. Kalau misal dari aku pribadi mungkin untuk secara akademik emang bakal berfokus juga sih sama nilai. Tapi mungkin itu tergantung manajemen juga sih, manajemen kita pribadi bagaimana bisa menyesuaikan antara akademik, kuliah, dan juga kegiatan. Makanya itu kita selalu memprioritaskan juga yang namanya kalender kegiatannya. Mungkin bisa dibilang timeline ya. Jadi mana nih timeline yang tidak bentrok dengan kegiatan akademik. Misalnya ketika kita sedang ujian, itulah untuk belajar. Jadi kita nggak akan mengganggu waktu-waktu tersebut. Dan memang mungkin lebih ke bentuk komitmen ya. Jadi setiap anggota himpunan itu pasti secara akademiknya wajib untuk dipertahankan, dan kita memang ada evaluasi yang bisa dibilang dari dosen itu untuk ikut kegiatan, event, mengadakan segala macam, tapi tetap harus mempertimbangkan nilai lu di akademik gitu sih kalau dari Jadi, kita. kalau dari kedua prodi pun tetap jangan fokus di non akademik doang ya. Benar, tetap harus gitu balance, benar sekali. Balance ya. Tepuk tangannya dulu dong dari kedua narasumber kita hari ini. Nah, sebelum selesai nih, boleh dong minta harapan kalian selama menjabat jadi kahim di satu periode ke depan, dan juga sepatah 2 kata deh boleh. Harapannya adalah semoga Kamadeva semakin baik ke depannya, semakin berjaya, semakin kreatif gitu sih kalau dari kita. Dan semoga aja ya semua program studi di UPJ dengan waktu yang cukup singkat bisa memaksimalkan kinerjanya, memaksimalkan juga indikator-indikator penilaian itu untuk mendukung kinerja dari kampus itu juga. Tuh, gitu deh pokoknya.
Kalau dari Dila sendiri? Sebenarnya udah disebutin sih sama dia, cuman paling ya balik lagi semoga sisi Verbi juga makin terbuka sama yang lain, makin mungkin kita bisa studi banding kali ya deh. Boleh kan ya, makin Dinantikan ya. iya betul sekali, nanti semoga aja antar prodi atau antar himanya bisa saling komunikasi lebih baik lagi, terus juga semoga birokrasi dari kampus ke himpunan ke BEM segala macam juga bisa lancar sih. Dari aku mungkin itu aja. Oke. Nah itu dia ya insight dari kedua narasumber kita tadi. Tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi. Terima kasih dia dan Fadia untuk datang. Sekian untuk konten Kompes hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan di konten selanjutnya. Dadah.